Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, di pagi hari ini kita diperkenankan untuk hadir di majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari majlis ini menjadi amal saleh untuk kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Silakan dibuka bukunya halaman 36. Bab bersemangat mengajar. Kita masih di bab khusus untuk adab seorang muallim. Kita ulangi sedikit karena kita kemarin sudah sampai setengah dari bab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim mu'thiran lidzalika ala masalih nafsihi ad-dunyawiyyah allati laysat bidarurah. Disunnahkan bagi seorang muallim untuk semangat ketika mengajari murid-muridnya, mendahulukan murid-muridnya daripada kemaslahatan dirinya sendiri yang sifatnya duniawi. Kecuali apabila kondisinya memang darurat, ya, tidak bisa mengajar, maka otomatis ada sesuatu hal yang menjadi halangannya, maka itu tidak apa-apa. Ketika sudah sampai di halaqah, ketika sudah sampai di majlis, an yufrigha qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim minal asbabi syaghilati kulliha, mengosongkan hatinya dari perkara-perkara yang akan menyibukkan dia, ya, yang akan menyibukkan dia ketika mengajar. Kemudian wahiyya katsiratun ma'rufah, dan hal-hal yang menyibukkan itu cukup banyak, ya, apalagi dalam kondisi semacam ini ada banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak fokus, gak konsentrasi ketika mengajar. Wa an yakuna harisan ala tafhimihim, semangat untuk terus membuat murid-murid kita faham. Jadi kalau di kelas, kalau di sekolah, itu ada kurikulum yang harus dicapai, ada target materi pelajaran yang harus selesai. Tetapi tidak boleh lupa bahwa setiap kita mengajar, tujuan utamanya adalah bagaimana murid-murid kita faham dengan apa yang kita sampaikan. Tidak hanya mengejar target kurikulum. Karena percuma target selesai kalau kemudian murid kita tidak faham. Itu nanti kesananya ketika dia jadi seorang guru, itu juga targetnya akan lebih kecil daripada kita. Kenapa? Karena dia tidak faham. Nah, ini harus sinkron antara kemudian kurikulum yang sudah dibuat dengan guru-guru yang akan mengajar kurikulum tersebut. Sistem yang dibuat di setiap lembaga pendidikan itu juga nanti harus pas, tepat.
SD selesai ya usianya sekian. Kemudian kurikulumnya sudah ditentukan. Tapi ketika kurikulum tidak tercapai, itu nanti akan dievaluasikan. Kenapa tidak tercapai? Kalau ternyata tidak tercapainya itu bukan karena salah sistem, tetapi mungkin dari santrinya, dari murid-muridnya, maka tentu di situ ada perbaikan. Tapi yang pasti adalah ketika seorang murid dia faham baik apa yang sudah disampaikan, maka insya Allah ilmu itu akan terjaga. Yang disesuaikan nanti kurikulumnya ketika memang murid-muridnya butuh ekstra pemahaman. Nah, yang ada sekarang setiap guru atau bukan setiap guru, banyak daripada guru-guru itu yang penting selesai kurikulumnya. Faham dan tidaknya itu bukan urusan mereka. Yang penting selesai kewajiban saya. Ini yang salah. Sehingga nanti ketika muridnya jadi guru, dia akan menyampaikan pemahaman yang kurang karena sebelumnya memang tidak faham. Akhirnya keluarlah kemudian ilmu-ilmu yang menyimpang dari yang seharusnya karena mendapatkan cara mengajar yang salah. Nah, seorang muallim itu harus semangat untuk memahamkan. Kemarin kita sampaikan ada seorang muallim yang betul-betul target sudah ada, tetapi kalau ada muridnya yang tidak faham, maka beliau akan mengulanginya. Nah, untuk mereka yang sudah faham bagaimana? Pengulangan itu akan menguatkan maklumat yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi enggak ada yang mubazir dalam ajaran kita. Capek Ustadz, buat apa datang sini ulangi lagi, datang lagi ulangi lagi. Insya Allah dengan mengulangi itu akan menguatkan kembali. Dan ikram kita, hormat kita kepada ilmu tersebut itu harus sama. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika kita mendengarkan ilmu dari seorang guru, ilmu yang sama, dan itu sudah 1000 kali diulang, maka ikram kita kepada guru kita dan kepada ilmu yang disampaikan harus sama. Sama dengan ketika kita mendapatkan ilmu itu pertama kali. Jadi nggak boleh kemudian kita malas. Kenapa? Karena yang disampaikan sama itu terus. Ya. Tidak ada peningkatan. Seolah-olah begitu. Nah, ini salah satu nanti bagian daripada adab seorang murid. Ya, ketika gurunya nyampaikan itu saja, maka tidak boleh kemudian merasa bosan. Nah, sebaliknya kepada seorang guru, dia harus semangat untuk memahamkan sampai betul-betul dia faham. Kalau kaitannya dengan membaca Al-Quran, sampai dia faham mana kesalahannya kalau memang dia ada kesalahan. Supaya apa? Supaya nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketika dia salah dan dia tidak tahu kalau dia salah, bayangkan ketika dia punya murid yang baca Quran kemudian kepada dia. Bayangkan ketika dia menjadi seorang imam dan dia punya kesalahan tapi dia tidak tahu atau tidak faham kesalahannya. Kenapa? Karena gurunya tidak memberikan pemahaman. Maka seorang guru harus semangat memahamkan, bukan semangat mengejar kurikulum selesai. Apalagi sistem yang ada sekarang mungkin sistem daring. Itu tambah repot lagi. Bagaimana ngejar kurikulum sementara pakainya adalah pakai sistem daring, agak sulit ya. Untuk memahamkan, ditanya faham atau belum, cukup ribet lah dengan sistem tersebut. Lawang dengan tatap muka saja itu berat, apalagi dengan sistem yang ada sekarang, sistem daring. Baik, kemudian wa ayyu'tiya kullu insanin minhum ma yaliqu bih. Baik, yang berikutnya, setiap guru hendaklah memberikan maklumat kepada murid-muridnya yang sesuai dengan kemampuannya. Apa maksudnya? Fala yukthiru ala man la yahtamilul iktsar. Hendaklah dia tidak memberikan yang banyak kepada murid-murid yang memang enggak mampu kalau dikasih banyak. Jadi kalau kita jadi guru, kemudian ada yang mau datang pada kita mau setoran, kita sampaikan kepada murid-murid kita. Kita lihat, tahu kadar mereka.
ini si fulan ini bisanya 1 lembar 1 hari, maka berikan 1 lembar. Jangan kemudian disuruh lebih dari itu. Kenapa? Karena gak akan dapat dia. Sangat berat. Tapi kalau 1 lembar dengan maksimal dia usaha, dia bisa. Nah, tapi di atas itu mungkin dia sudah tidak mampu lagi. Jadi seorang guru paham kemampuan murid-muridnya. Sebaliknya juga sama, wala yuqassir liman yahtamilu ziyadah, dan tidak boleh kemudian memberikan sedikit kepada mereka yang mampu untuk menambah banyak. Yang bisa 1 disuruh 1,5, kemudian yang bisa 2 lembar malah disuruh 1. Nah, ini akan mempengaruhi proses nanti dia belajar. Yang dia cerdas, karena kecerdasan masing-masing itu berbeda-beda, akan merasa jenuh. Kenapa di sini lama? Dan saya pernah mendapatkan kami punya ada 1 orang teman, ketika beliau belajar Al-Quran, itu 1 tahun tidak boleh lebih dari 5 juz. 1 tahun tidak boleh lebih dari 5 juz. Jadi qadarullah mungkin sekitar 2-3 bulan itu rata-rata murid-muridnya sudah selesai 5 juz itu. Tapi untuk dapat 30 juz otomatis harus menyelesaikan 6 tahun. Karena dari gurunya tidak boleh nambah dari 5 juz. Tujuannya apa? 1 tahun itu pokoknya 5 juz ini diselesaikan, kemudian dikhatamkan dan dilancarkan 5 juz itu. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata murid-muridnya sudah selesai semuanya dan 5 juz itu sudah lancar. Nah, ketika kami tanya saat silaturahim ke tempat beliau, gimana? Wah, berat di sini. Loh, kok berat? Bukannya di sini cuma cuma menghafal tahfidz saja, menghafal Quran saja. Iya. Tapi kita nggak boleh nambah lebih dari 5 juz, padahal semuanya sudah selesai. Ternyata tidak sedikit dari mereka yang kemudian merotoli. Kenapa? Karena nggak sabar. Ya. Karena tidak sabar kepada sistem yang dibuat itu. Karena qadarullah ternyata itu murid-muridnya memang cerdas-cerdas, mampu. Jadi 2 tahun khatam itu mampu sebetulnya. Tapi ini dipaksa harus 6 tahun. Tujuan dari gurunya bagus, tetapi mungkin ada hal-hal yang kurang saat itu. Nah, hanya sistemnya dirubah. Setelah sistem dirubah, maka disesuaikan di situ. Ada yang memang waktunya cepat, dia harus cepat, dia segera tuh. Selesai 1 tahun, selesai 2 tahun, selesai. Nah, sampai akhirnya sekarang sistem itu sudah tidak digunakan lagi, dan yang awalnya 6 tahun dirubah menjadi hanya 4 tahun. Dan alhamdulillah banyak di antara alumni-alumninya yang hufaz, bahkan bisa dapat sanad Al-Quranul Karim dari tempat itu. Tempatnya dekat dengan kita. Ya. Pondok tersebut lebih dulu lahir daripada Ma'had Iskarimah. Ya. Dan teman kita di situ kemudian ikut ngaji di situ, begitu selesai hatam 30 juz, tapi hatamnya tidak di situ, ya, karena keluar. Hatamnya di luar, kemudian ikut mulazamah ke Madinah dan diterima. Ya. Alhamdulillah diterima tahun 2001. Ya, 2001 beliau berangkat ke Madinah, dan tahun 2001 itu pas beberapa hari sebelum keberangkatan itu melangsungkan pernikahan. Jadi akan nikah, kemudian paling mungkin 2-3 hari langsung berangkat ke Madinah, istrinya ditinggal. Cukup berat. Kenapa? Karena pengumumannya itu jauh-jauh hari. Dulu belum ada WA dan lain sebagainya. Tapi beliau selesai, dan beliau alhamdulillah juga sekarang jadi dai yang cukup masyhur di daerah Bandung, ya, di Bandung. Taib, ala kulli hal, jadi kita sebagai seorang guru harus paham kemampuan murid-murid kita. Jadi ketika dia bisanya cuma sedikit, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya. Siapa tahu dengan sedikit-sedikit itu lama-lama juga nanti akan terbiasa. Taib, kemudian yang berikutnya, tugas seorang guru adalah wa ya'muruhum bi'a'adati mahfudhatihim,
meminta kepada murid-muridnya untuk mengulang-ulang apa yang sudah dihafal. Ya, mengulang-ulang. Ini tugas muallim, mengingatkan, menganjurkan, ngasih nasihat, murojaah. Karena kalau gak di murojaah tuh hilang, hafalan kita tuh hilang. Yakin. Lawang yang tiap hari murojaah saja belum tentu melekat kok, apalagi enggak di murojaah. Jadi semua ilmu sebetulnya bukan cuma Quran. Ya. Bapak dapat ilmu di sini, ya materi-materi yang lain, ada materi sirah, ada materi akidah, itu tetap kalau enggak diulang hilang. Apalagi Quran. Ya, Quran itu sekali Bapak menghafal, sekali Ibu menghafal, kemudian setelah itu kita enggak pernah mengulangi lagi, maka insya Allah Qur'annya hilang. Maka porsi murojaah itu harus lebih banyak daripada setoran, daripada hafalan baru. Kita Masya Allah semangat banget untuk menyetorkan hafalan baru kita. Semangat, 1 minggu itu kita bisa selesai 1-2 lembar. Semangat sekali, tapi ketika kita sudah dapat hafalan, kita sulit untuk menjaganya. Nah, tugas muallim mengingatkan itu. Ya, tugas muallim mengingatkan itu. Saya sering sekali kita sampaikan pada santri-santri kami, karena banyak santri-santri kami yang kemudian begini, Ustaz, menurut Ustaz bagaimana kalau seandainya saya menyelesaikan dulu 30 juz, hatam dulu 30 juz tanpa murojaah, kemudian baru setelah hatam 30 juz saya murojaah. Saya sampaikan kemudian kepada santri-santri itu, sejak saya ada di sini tahun 1998 sampai hari ini belum ada satu orang pun santri yang menggunakan sistem seperti itu kemudian lancar 30 juz. Jadi setoran dulu tanpa murojaah, kemudian setelah itu baru murojaah. Kenapa? Karena kenyataannya begitu. Ya, kita selesai Al-Fatihah, habis itu selesai Al-Baqarah. Gak di murojaah nih. Ali Imran, An-Nisa, terus pertanyaannya kemudian berapa tahun kita hatam? Kalau Bapak, saya tanya, kira-kira Bapak berapa hatam nih? Paling lambat satu Quran. Perkiraan. 2 tahun? Lebih ya. Oke, 10 tahun. Ya, bismillah ya, 10 tahun. Katakanlah 10 tahun itu kita nyetorkan hafalan baru terus. Berarti 10 tahun kita baru selesai 30 juz. Pertanyaan saya kemudian, saat kita mau murojaah, kembali lagi di juz yang pertama, kira-kira juz yang pertama masih hafal enggak? Sudah kita tinggalkan berapa tahun? 10 tahun. Lalu kita tinggalkan 1 hari saja. Hari ini kita setorkan pagi hari. Besok belum tentu kita bisa selancar ketika setoran. Nah, tugas seorang mu'alim itu mengingatkan itu. Wa ya'muruhum bi'i'adati mahfudhatihim. Nah, jangan lupa murojaah. Nah, sekarang banyak santri-santri yang punya semangat tinggi untuk menghafal Quran, tapi semangat untuk murojaahnya sangat minus, sangat kurang sekali. Waktu yang diberikan untuk murojaah juga di setiap lembaga itu lebih sedikit daripada waktu untuk setoran hafalan baru. Nah, oleh karenanya tugas mu'alim itu berat. Ya. Kenapa? Karena harus rewel kepada siapa? Murid-muridnya. Rewel banget. Sampai-sampai mungkin muridnya capek gitu loh. Saat emang gak ada ya nasihat yang lain selain harus murojaah? Kok tiap hari mengingatkan murojaah terus sampai bosan. Mungkin ada orang dikasih 1 gelar oleh murid-muridnya. Ini Ustadz murojaah nih. Bukan karena ustadznya sering murojaah, tapi sering ngasih nasihat tentang murojaah. Murojaah terus. Nah, berapapun hafalan yang kita miliki. Ya, Bapak, Ibu punya hafalan 1 juz, ya 1 juz itu dijaga. Ya, murojaah setiap kapan? Ya setiap saat. Ya, kita sempatkan waktu untuk murojaah sambil nanti nambahnya sedikit-sedikit saja. 1 juz itu di murojaah setiap hari, itu lebih baik. Kemudian nambah 1 ayat. Nanti murojaahnya tambah 1 juz 1 ayat. Besok nambah lagi 1 ayat. Murojaahnya 1 juz
2 ayat, terus begitu. Sampai akhirnya bisa setiap hari bisa 2 juz, bisa 3 juz sesuai dengan hafalan yang kita miliki. Tapi itu tugas seorang muallim. Kemudian yang berikutnya, adab seorang muallim adalah wa yusni 'ala man dhaharat najabatuhu ma lam yukhsha 'alaihi fitnah bi'ijab aw ghairihi. Tugas seorang muallim atau adab seorang muallim itu adalah memuji murid-muridnya yang unggul, yang cerdas. Kalau ada anak-anak kita yang cerdas, murid-murid kita yang cepat menghafalnya, kemampuan menyerap ilmu itu sangat cepat, itu silakan dipuji. Masya Allah, tabarakallah, antum itu seperti ulama siapa yang kita kenal. Masya Allah, antum insya Allah ke depan akan jadi seorang alim, jadi tokoh dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan kepada mereka supaya tambah semangat. Jadi motivasi besar, dorongan kuat. Jangan malah direndahkan. Antum jangan sombong ya. Mentang-mentang 1 hari bisa 2 lembar. Ya. Jangan direndahkan. Kenapa? Karena itu jadi motivasi. Apalagi nanti yang berikutnya. Sebaliknya, wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yukhsha tanfiruh. Kalau ada orang-orang yang kemudian melalaikan, meremehkan, maka silakan diberikan teguran ringan, hukuman ringan. Tapi catatannya, ketika kita memuji santri kita, ada satu syarat. Syaratnya, jika dengan memuji dia itu masih dalam batas-batas wajar. Artinya batas wajar tidak sampai membuat santri kita ujub karena pujian tersebut. Kita bilang sama dia cerdas, kemudian dia ujub, dan ujub itu pintu takabur, ya, pintu sombong. Kemudian dia meremehkan yang lainnya. Jadi yang sewajarnya sajalah. Ya, memuji sewajarnya. Menghukum itu juga sewajarnya. Jangan sampai kemudian membuat akhirnya dia tidak mau lagi belajar. Berarti tidak tepat hukuman yang kita berikan. Hukuman itu membuat motivasi kepadanya. Hukuman fisik bagaimana? Kalau saya secara pribadi membolehkan hukuman fisik selama memang itu tidak keluar daripada koridor agama. Karena Nabi pun pernah memberikan hukuman pukulan kepada seorang anak kecil yang kemudian dia mau makan, tahu-tahu nyelonong, dipukul. Di situ ada ta'dib, di situ ada pembelajaran, ada tarbiyah. Supaya apa? Supaya anak itu menjaga sopan santunnya. Dipukul kemudian disuruh berdoa dulu, suruh cuci tangan dulu dan lain sebagainya. Artinya ada pemukulan. Cuma ada kaidah-kaidahnya. Alat yang digunakan untuk memukul ada syarat-syaratnya. Tidak asal-asalan. Ada satu kitab yang mungkin bisa jadi rujukan itu. Saya lupa nama bukunya, buku kecil ya. Kemudian ada satu tulisan juga hukuman dari nomor 1 sampai yang terakhir. Nah, pukulan itu dimasukkan juga di dalam urutan hukuman tersebut, tetapi urutan yang ke-20 sekian. Jadi tidak urutan pertama. Ya. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit pukul. Nah, di buku yang kecil tadi itu bahkan disebutkan cara memukul, kemudian anggota tubuh yang boleh dipukul, alat pemukulnya, bukan alat yang keras yang ketika dipukul akan merusak anggota tubuh, atau bukan sesuatu yang tajam, ya. Pukul pakai golok. Atau pakai cambuk sih, tapi pakai cambuk berduri gitu. Itu tidak diperbolehkan. Ada kaidah-kaidahnya. Semua sudah lengkap. Jadi bukan berarti kemudian ditiadakan sama sekali, karena tetap tingkat iman juga berbeda, tingkat pelanggaran juga berbeda, tingkat kemalasan juga berbeda. Sehingga kadang ada yang memang harus dengan hukuman fisik, tetapi itu bukan yang utama. Kalau bisa pakai nasihat-nasihat lisan, menyadarkan, masuk ke hati, itu jauh lebih baik. Saya tanya sama bapak sama ibu, saya pernah mendapatkan begini. Saya pernah punya halaqah.
Kemudian saya absen satu-satu, ternyata ada santri yang tidak hadir. Ya. Saya tanya kepada teman-teman yang ada di situ, kemudian sakit enggak? Enggak Ustadz, kemarin ada kok. Tadi malam ada di pondok? Ada. Berarti enggak sakit ya? Enggak. Udah, hari itu dia enggak datang. Besoknya dia datang ke halaqah. Saya tanya dong, ya, antum kemarin kemana? Ada saat di kamar. Ngapain? Diam aja. Kenapa enggak setoran? Males. Tapi kalau ada guru kemudian tanya sama muridnya begitu, enaknya diapain ini murid? Di hadapan kita, dia bilang dengan santainya tanpa rasa bersalah ketika ditanya, antum kemarin kenapa kok enggak setoran? Males, Tat. Ini dada itu rasanya sesek, marah gitu loh, tapi mukul enggak boleh. Tapi juga anak ini kalau enggak dipukul, belum tentu akan kembali seperti biasa. Dan ternyata orang seperti dia hukumannya bukan dipukul, dengan hukuman yang lain. Ya, dengan hukuman yang lain tidak perlu dipukul. Maka ya sudah enggak perlu dipukul. Sementara ada yang lain juga yang sudah dinasehati bolak-balik, ternyata tidak mempan. Akhirnya kalau bahasa anak pesantren itu disebut tarbiyah Vietnam. Malam-malam dibawa ke sungai, pukul perutnya, direndam jam 12 malam. Besoknya baru sadar. Afwan, saya nggak akan ngulangi lagi. Tapi yang khusus yang satu ini, satu dia luar Jawa, yang kedua dia mantan apa? Dulu pernah pakai narkoba. Ya, jadi mungkin ada kekuatan mental, fisik, sehingga kalau gak digitukan gak bisa. Alhamdulillah sadar setelah sifat atau cara menghukumnya berbeda. Tapi yang satu tadi ternyata enggak, walaupun memang kita mangkal gitu. Kita mangkal kemudian kita tanya, apalagi jawabannya begitu, ternyata ada hukuman fisik juga tapi tidak dipukul, hanya sebatas suruh jalan. Tapi jalan di depan teman-temannya, jalannya jongkok lagi keliling masjid. Itu dia enggak mau. Gak mau sama sekali. Dan dari situ kemudian dia bilang, saya tidak akan mengulangi lagi Ustadz. Habis itu dia rajin masuk di halaqah. Padahal kalau lihat fisiknya kayaknya gak mungkin deh. Gak mungkin gak mungkin menolak. Kalau seandainya dipukul insya Allah kuat. Tapi ternyata mungkin mentalnya yang gak siap. Justru dia takut kalau dipermalukan di hadapan teman-temannya. Tapi itu bentuk hukuman juga. Jadi intinya kalau ada yang meremehkan dalam halaqah, silakan ditegur, jangan dibiarkan. Ya, meremehkan tuh kadang-kadang ya mungkin dia tidak setoran, atau mungkin di halaqah dia main-main, ngantuk, tidur, itu jangan dibiarkan. Oh enggak apa-apa, kasihan, husnudzon gitu. Gurunya husnudzon. Kemudian dia dibiarkan sampai akhir. Ya. Kalau di kelas mungkin lebih banyak ya. Kalau di halaqah kan biasanya halaqah sedikit. Kalau di kelas ada yang dari awal sampai akhir tidur. Kami dulu pernah mendapatkan itu. Ya ustadz muda senangnya juga kadang ngerjain juga gitu. Santrinya tidur, kemudian begitu selesai kita bilang sama teman-temannya, tolong jangan dibangunkan. Jadi semuanya keluar. Ya. Atau sudah selesai. Sampai zuhur dia masih tidur. Kemudian di video sedikit. Nah begitu dia alumni, kita kirimkan videonya. Ini loh dulu antum. Ya, dulu antum kayak gini. Tapi sekarang punya pondok. Sekarang punya pondok pesantren, pondok tahfidz, dan masya Allah ilmunya juga bagus, bisa ke luar negeri, belajar di luar negeri selesai, dan itu barokah gitu. Jadi tidurnya itu mungkin jadi ilham. Ya, mudah-mudahan yang tidur di sini dapat ilham gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu wala yastaksiru fihi ma an'amallahu ta'ala bihi alaih. Seorang muallim tidak boleh hasad kepada murid-muridnya yang cerdas. Ya, kalau saya hafal 1 tahun 3 bulan Quran, kemudian ada murid-murid saya yang kemudian dia bisa hatam Al-Quran itu 3
3 bulan, maka gak boleh kemudian kita halang-halangi. Ya. Kenapa? Gak boleh melebihi saya. Minimal murid-murid saya, kalau saya 1 tahun 3 bulan, berarti dia 1 tahun 4 bulan. Supaya apa? Kita gak kalah nih sama murid kita. Ketika ditanya, Ustadz dulu hatamnya berapa lama? Saya cuma 1 tahun 3 bulan. Murid-murid Ustadz, gak ada yang bisa mengalahkan saya. Padahal kita yang menghalang-halangi. Ya, sudah juz 25 tuh pokoknya antum melancarkan dulu deh. Alasannya suruh melancarkan dulu, tetapi dalam hati sebetulnya saya tidak ingin kemudian dilampaui oleh murid-murid saya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ingat bahwa setiap kali kita memiliki murid-murid dengan kemampuan di atas kita, siapa yang akan kemudian Allah angkat derajatnya? Ketika murid-murid kita tersebut betul-betul menjadi murid-murid yang dikenal, masyhur sebagai orang alim, ahli ibadah, atau jadi apapun dia, menjadi ahlul khair, orang-orang baik, maka yang akan dikenal dari dia adalah sosok guru-gurunya. Kita tahu saat ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita kenal beliau, bagaimana kemasyhuran ilmunya, bagaimana kekuatan ilmunya, seluruh dunia kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Tapi ingatlah bahwa ilmu yang disampaikan beliau itu menjadi pahala, dan pahalanya akan mengalir kepada setiap guru yang mengajarkannya. Maka ketika ada seorang mengatakan, siapa antum? Saya gurunya fulan, saya gurunya Imam Asy-Syafi'i, maka gurunya akan terangkat derajatnya. Maka jangan sampai kemudian kita merasa paling hebat, kemudian ketika ada murid-murid kita yang lebih hebat dari kita, kita tidak ikhlas, kita tidak ridho. Justru kita harus motivasi dia. Kalau dia bisa lebih baik daripada kita, berarti berhasil kita menjadi seorang muallim. Tidak hanya mencerdaskan, tapi betul-betul membuat dia lebih daripada kita. Kenapa? Selain itu, karena masanya dia akan jauh lebih berat daripada zaman yang sedang kita hadapi. Jadi harus lebih kuat lagi. Alhamdulillah kemudian ada generasi-generasi yang lebih hebat daripada kita. Dimotivasi silahkan. Kalau kita bisanya 2 tahun, ya mereka 1 tahun. Ada yang bisa 1,5 tahun, tafadhal, tidak masalah. Jangan takut kemudian kita akan dilupakan. Dilupakan atau tidak tergantung sesuai dengan amal ibadah, ketaatan, kemudian bagaimana kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Tapi intinya ketika ada satu orang, satu tokoh dikenal oleh masyarakat banyak, maka pahala dari orang ini akan langsung mengalir kepada guru-guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada dia. Jadi jangan khawatir. Jangan menyombongkan pada dia. Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu, iri, lil ajanibi haram. Hasad kepada orang lain itu hukumnya haram. Fa kaifa lil muta'allim, bagaimana bisa seorang guru hasadnya, irinya kepada murid-muridnya, alladzi huwa bimanzilatil walad, yang di pertemuan sebelumnya Imam An-Nawawi juga sudah menyampaikan murid itu seperti anak sendiri. Kalau anaknya sukses, berarti orang tuanya yang sukses membawa, menghantarkan, membimbing anak-anaknya menjadi sukses. Maka murid kita yang sukses itu peran siapa? Peran guru. Maka jangan iri, jangan dihambat keberhasilan anak-anak kita. Kemudian wa ya'udu min fadilati ila muallimih, dan akan kembali keutamaan anak murid-murid kita tersebut kepada gurunya. Di akhirat guru akan mendapat pahala karena amal ibadah, karena ilmu yang disampaikan oleh murid-muridnya ini. Kemudian wa fid dunya, dan di dunia akan mendapatkan as-sana al-jamil, pujian yang indah juga. Syaikhus Syafi'i, ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kami bangga sebagai guru ketika ada santri-santri kami yang kemudian akhirnya bisa punya pesantren dengan jumlah murid yang banyak, melahirkan para hufadz. Ya. Kami bangga ketika ada santri-santri kami yang dia sukses bisa memberi manfaat kepada orang lain, sampai kemudian akhirnya dia
dikenal di tengah masyarakat, dan kemudian ketika ditanya kita ini siapa, kadang kita bangga, oh saya gurunya si fulan loh. Ya. Afan, ada tokoh ustadz yang dikenal lah di Indonesia. Ya, ada ustadz yang dikenal di Indonesia, kecerdasannya, bagaimana ketika beliau ceramah, dan kemudian baru setelah itu akhirnya guru-guru beliau jadi dikenal juga. Padahal gurunya bisa jadi biasa saja. Beliau terkenal karena muridnya, mendapatkan pujian juga. Antum siapa? Oh saya gurunya si fulan. Oh ustadz yang terkenal itu ya. Seperti itulah kurang lebih itu di dunia. Nah di akhirat apalagi pahala kita akan berlimpah. Maka kalau ada santri-santri kita, murid-murid kita yang cerdas, itu tidak boleh iri kepadanya. Kemudian ada berikutnya bagi seorang muallim adalah wa yuqaddima fi ta'limihim idza zdahamu al-awwal fal-awwal. Kalau dalam halaqah kemudian halaqahnya muridnya banyak, siapa yang didahulukan? Al-awwal fal-awwal. Yang datang pertama maka dialah yang maju pertama. Itu hak, ya. Walaupun yang datang rakyat biasa, tapi yang harus maju ya rakyat biasa juga. Kenapa? Karena dia yang datang, bukan karena meskipun dia datang pertama, kemudian ada pejabat yang datang, akhirnya pejabat yang didahulukan, atau orang kaya yang datang, hanya orang kaya yang didahulukan. Ya, yang pertama al-awwalu fal-awwal. Haknya adalah orang yang pertama maju, orang yang pertama datang, maka dialah yang pertama harus maju. Karena di tempat lain, di beberapa madrasah, beberapa pondok atau beberapa lembaga tahfidz itu sampai ngantrinya itu dari sebelum subuh. Saking banyaknya yang ingin setoran hafalan Al-Qur'anul Karim. Sampai cuma nyimpan kolan suah saja. Kisahnya Ustaz Syihabuddin, Masya Allah, beliau menceritakan itu dari jam 3, setengah 4 orang sudah antri, tapi orangnya nggak ada. Yang ada cuma ya ada yang meninggalkan sajadah, ada yang meninggalkan pecinya saja sebagai tanda kalau dia sedang antri. Saking semangatnya qobla subuh sudah antri setoran. Kenapa? Karena banyak. Itu dari sebelum subuh bisa sampai jam 9. Ustaz Syihab menyampaikan begitu. Ustaz Aus Firdaus juga menyampaikan hal yang sama. Padahal jaraknya cukup jauh dari tempat beliau ke tempat guru beliau. Itu bisa pondok Iskarima ke Karanganyar, dan harus berangkat qobla subuh setiap hari selama sekian tahun. Nah, ketika datangnya terakhir kok kemudian maju pertama, berarti dia menzalimi yang pertama. Itu adab, ya, adabnya. Maka yang datang terakhir harus pengertian, ya. Jangan mentang-mentang sibuk. Lu saya kan sibuk banget nih, nanti kalau setorannya sesuai antrian, saya nggak bisa bekerja, nggak bisa menunaikan amanah yang lain dan lain sebagainya. Kalau mau menunaikan amanah dengan tepat waktu, maka berarti datangnya harus lebih awal. Tapi ini pertama. Tetapi fa idza radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamah. Tapi kalau yang datang pertama ini ridho, orang yang datang belakangan suruh maju duluan, maka silahkan memajukan yang lain dulu. Umpamanya saya datang pertama, tapi saya belum punya hafalan, belum siap, belum lancar. Hanya datanglah Bapak. Ya. Ketika Bapak datang, Bapak sudah siap. Nah, Ustadz minta saya, tafadhol setoran antum yang datang pertama ke saya. Maka saya sampaikan, afwan Ustadz, saya belum siap, fadhol yang lain dulu saja. Kemudian Ustadz memerintahkan Bapak karena Bapak yang sudah siap. Nah, itu tidak apa-apa. Artinya seorang muallim dia harus meminta keridhaan dari muridnya yang datang pertama dulu. Tidak asal meminta. Kalau muridnya nggak mau, ya otomatis seorang muallim adabnya dia tidak memaksa untuk memajukan yang lain. Adabnya begitu. Meskipun guru nggak mentang-mentang gitu lah. Dan kita beberapa kali menyaksikan para masyayikh, kemudian kiai-kiai, para habaib itu ketika ada tamu yang datang akhiran, kemudian dianggap penting, mesti beliau akan minta kepada jamaah yang hadir dulu. Ya. Sambil mengenalkan tamu yang
tamu yang datang itu. Nah itu caranya gak harus minta izin ya. Itu gak mesti harus begitu. Itu tafadhol, tiap orang punya cara sendiri-sendiri kepada murid-muridnya. Tapi ala kulli hal adabnya begitu. Satu, mendahulukan yang pertama, tidak boleh mendahulukan yang terakhir. Yang kedua, boleh mendahulukan orang lain kalau yang pertama ikhlas, ridho. Kemudian berikutnya wayan bagi an yudhhira lahumul bishar wa talaqatul wajah. Nah, ketika setoran hendaklah kita untuk memperbanyak menampilkan wajah yang berseri-seri ketika sedang halaqah, ketika sedang taklim, itu wajahnya jangan muka masam ya. Tapi tampakkan kalau kita cinta senang kepada murid-murid kita, ya banyak senyum, itu adalah bagian daripada akhlak seorang muslim. Kalau banyak tertawa, bukan. Ya, senyumnya diperbanyak, tertawa diminimalisir. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Falyadhaku qalila wal yabku katsira." Sedikitlah tertawa dan banyaklah menangis. Itu ayatnya begitu. Tapi dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka yang diperbanyak adalah senyum di hadapan saudara kita, apalagi itu adalah murid-murid kita. Kemudian wa yatafaqqad ahwalahum wa yas'alu amman ghaba minhum. Kemudian silakan ditanya keadaan murid-murid kita itu. Bapak gimana kabarnya hari ini? Gimana kabar keluarganya? Kemudian sedang sibuk apa? Kalau muridnya petani ya ditanya, sedang lagi musim apa Pak? Lagi tandur atau sudah panen dan lain sebagainya. Bukan basa-basi, tetapi ini adalah bagian daripada akhlak kita sebagai seorang muallim kepada murid-murid kita, sehingga nanti dia enjoy di dalam halaqah. Intinya membuat suasana dalam halaqah itu tidak terlalu tegang. Karena kalau tegang juga kasihan nanti. Sudahlah berangkat dari rumah jauh, kemudian sampai sini tegang, akhirnya nggak masuk-masuk. Ya, apalagi ketika setoran pukul sedikit ngeblank. Ya, akhirnya nggak selesai. Ya. Baik, itu terkait dengan adab di halaqah. Apalagi faslun qala ulama'u, berkata para ulama, wala yamtani'u min ta'limi ahadin liqaunihi ghairu sahihin niyyah. Para ulama mengatakan tidak boleh seorang muallim menolak muridnya yang mau belajar hanya karena muridnya tersebut niatnya salah. Ada orang yang mau belajar itu betul-betul lillahi karena Allah. Ada orang yang mau belajar karena terpaksa diajak oleh orang tuanya. Ada orang yang mau belajar karena tuntutan profesi. Ada orang yang mau belajar karena tuntutan sertifikasi. Kan banyak toh, karena akan disertifikasinya pada kuliah. Kuliahnya buat apa? Ya untuk mendapatkan sertifikasi. Ya, sertifikasi guru. Akhirnya semuanya kuliah. Bahkan kadang-kadang ada yang salah langkah. Yang penting bayarlah, yang penting itu dapat sertifikat. Itu berarti kan salah niatnya. Untuk mendapatkan dunia. Atau kadang-kadang ada juga orang yang datang ta'lim itu niatnya bukan untuk itu, tapi untuk hal yang jelek. Ngapunten, kadang-kadang ada yang datang hanya untuk nginteli. Dia datang setoran tapi untuk nginteli sebetulnya apa sih yang disampaikan. Ada yang begitu. Nah, ketika ada yang demikian, bagaimana sikap seorang guru? Apakah harus ditolak? Jawaban para ulama, tidak, jangan ditolak. Biarkan mereka tetap belajar kepada kita. Toh kita juga nggak tahu toh niat mereka seperti apa. Lalu niat itu adanya dalam hati kok. Ya. Niat adanya dalam hati. Jadi siapapun mereka datang ke sini untuk belajar, terima saja. Ya. Biarkan dia belajar. Niatnya jelek Ustaz. Niatnya itu nginteli. Udah biarkan saja, nggak apa-apa. Toh yang kita sampaikan adalah al-haq, yang kita sampaikan kebenaran. Toh dia juga belajar Quran juga gitu. Dia belajar Quran, baca Quran, dia dapat pahala sudah.
dapat pahala dari tilawahnya tersebut. Adapun urusan niatnya serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Sama santri yang belajar ke sini juga kan belum tentu niatnya murni lillahi taala. Ada yang memang karena dorongan orang tua, dipaksa oleh orang tuanya. Pokoknya antum harus jadi hafidz Quran. Ada yang begitu. Nah, kata ulama gak boleh ditolak. Kenapa? Karena ternyata nanti ada hikmahnya. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu, berkata Sufyan dan yang lainnya, talabuhum lil ilmi niyatun, menuntut ilmunya seseorang itu sudah merupakan niat yang baik. Datangnya ke sini itu sudah niat yang baik. Nah, sehingga apa? Sehingga waqalu, dan mereka berkata, talabnal ilma li ghairillahi fa aba an yakuna illa lillah. Sehingga para ulama juga mengatakan, awalnya dulu kami itu menuntut ilmu dengan niat karena selain Allah. Namun ilmu itu enggan kecuali dia diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kanat aqibatuhu ansara lillah. Awalnya berangkat ke sini niatnya bukan karena Allah, tapi karena ilmu itu adalah milik Allah dan tidak mungkin akan didapatkan kecuali kalau niatnya tulus lillahi ta'ala. Akhirnya awalnya bukan karena Allah, seiring perjalanan dia mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, dan akhirnya berangkatnya ke tempat-tempat, ke majlis-majlis ilmu betul-betul lillahi ta'ala. Bisa jadi hidayah masuk di tempat itu. Kalau seandainya ada orang datang ke sini niatnya buruk dan kemudian kita katakan antum jangan masuk, kenapa? Niat antum salah. Maka selamanya niatnya akan salah, tidak ada orang yang mau membetulkan niatnya. Kalau kita sebagai seorang guru sudah tahu niatnya salah, maka nasihati dia untuk memperbaiki niat. Kalau seandainya kita sebagai seorang guru sudah tahu niatnya tidak baik, niatnya buruk, maka kita yang harus meluruskan niatnya tersebut supaya jadi lurus. Kalau kemudian semua majelis ilmu menolak dia karena niatnya yang salah, maka tidak ada yang meluruskan. Akhirnya sepanjang hayat niatnya salah terus. Bagaimana kalau kemudian dia akhirnya belajar sendiri dari buku, kemudian menghasilkan pemikiran yang tidak lurus, melenceng, sampai kemudian tahu-tahu ada aliran sesat. Gara-gara apa? Gara-gara niatnya yang salah, tidak ada yang meluruskan. Sama anak-anak muda, ya, pemuda-pemudi ditanya sama ustadznya, kenapa antum kok ngafal Quran? Dijawab, Ustaz, sebetulnya saya tidak mau ngafal Quran, cuma ketika saya melamar seorang akhwat, nah calon mertua saya bilang, kalau antum menginginkan anak saya, maka antum harus jadi hafidhah, antum harus jadi seorang hafidh Quran. Niat pertamanya bisa jadi itu. Akhirnya ya saya ngafal Quran. Supaya apa? Supaya saya bisa memenuhi persyaratan dari calon mertua. Tapi setelah dia menghafal, dia enjoy itu. Enjoy dia menghafalnya, hilang tuh niat yang pertama. Niat pertamanya hilang sampai kemudian betul-betul dia tahu fadilah menghafal Quran, mendapatkan ketenangan dari situ dan dia mendapatkan pahala. Kenapa? Ada tajdidun niyah, ada pembaharuan niat di tengah-tengah. Akhirnya niat ngafalnya jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena ikhlas itulah kemudian Allah hadiahkan perempuan yang akan dinikahinya itu. Jadi kita juga nggak bisa menilai ini dia ngafal Quran gara-gara disuruh mertuanya. Bisa jadi awalnya iya, tapi di tengah perjalanan Allah rubah dan istrinya ini itu hadiah dari keikhlasan orang ini. Jadi kita tidak bisa menilai keikhlasan seseorang karena ikhlas itu adanya di hati. Walaupun ada orang mengatakan, infaknya nggak ikhlas, dari mana? Ya itu pengen di kamera dan lain sebagainya. Kita nggak bisa langsung memberikan justifikasi, berarti dia tidak ikhlas gara-gara di kamera. Sekarang semuanya kameraan semua. Ya. Lalu buat kita sendiri sekarang selfie. Agak sulit kita mencari orang yang infaknya betul-betul tanpa ketahuan.
Kalau kita yang nggak memberitahu sendiri, ada orang lain yang kemudian memberitahu kita. Pintu-pintunya cukup banyak agar kemudian kita hilang keikhlasan itu. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita di kamera, di syuting, berarti itu tanda kalau dia tidak ikhlas. Ya. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa yasuna yadayhi fi halil iqra'i 'anil abath, menjaga kedua tangannya ketika mengajarkan dari melakukan hal-hal yang sia-sia. Wa 'ainaihi an tafriqi nadhrihima min ghairi hajah, kemudian menjaga kedua matanya dari melihat sesuatu yang tidak perlu. Ya, ketika setoran itu kadang-kadang ada sambil setoran sambil lihat ke atas. Tapi kayak ngelamun. Ya, kayak ngelamun. Jadi santrinya setoran kita lihat ke atas, atau kadang-kadang mungkin di sini hiasan. Alhamdulillah di sini putih semua, Pak. Jadi yang dilihat apa itu ya cuma putih doang. Kalau yang ornamennya cukup banyak, hiasannya cukup banyak, itu akan disibukkan dengan melihat hiasan. Apalagi melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat. Seorang muallim, seorang guru ngajar, di situ ada akhwatnya, yang dilihatin akhwat terus. Itu tidak boleh. Maka pentingnya ada seorang ustazah supaya nanti dia dapat guru dari ustazah. Kalau tidak ada, ya darurat, tetapi harus diupayakan supaya ada. Dicetak semua dari tempat kita ustazah, sehingga apa? Aman nanti ketika kita menitipkan putri-putri kita belajar. Karena kalau dititipkan kepada seorang ustaz juga ya namanya laki-laki sama perempuan tetap akan madharatnya ada. Madharatnya tetap ada. Apalagi ngajar Quran, tahsin, makharijul huruf a i u. Ya. Kemudian afan, bibirnya enggak begitu bentuknya. Dari mana dia tahu? Otomatis kan dilihat, nanti fantasinya kemana-mana. Maka kita perlu nih mencetak para ustazah, para qari'ah, hafizah, supaya nanti ketika kita punya anak-anak putri, kita aman untuk menitipkan putri-putri kita kepada mereka. Ya. Nah, kalau putra dengan putra sudah banyak, pondok-pondok putra sudah banyak sekali. Tapi pondok putri jumlahnya tidak sebanyak pondok putra. Sementara semakin mendekati hari akhir, itu kelahiran semakin banyak putrinya, semakin banyak wanita, maka seharusnya memang pondok-pondok putri semakin diperbanyak. Mudah-mudahan nanti di Karanganyar ini tidak hanya ustadz yang banyak, tetapi ustadzah juga tidak sedikit. Mungkin dari putra-putri bapak ibu itu akan menjadi generasi setelah kita nanti tiada. Taib, yang berikutnya, wa yaqauda ala taharah. Usahakan ketika nanti kita ada di halaqah, seorang guru, khususnya guru Quran, umumnya guru-guru apapun itu, duduk ketika mengajar itu dalam kondisi suci, punya wudu. Walaupun secara hukum, boleh enggak kita ngajar anak-anak kita nerima setoran Quran anak-anak kita, dan kita tidak suci atau tidak punya wudu? Secara hukum boleh, tetapi secara adab dia tidak beradab. Jadi seorang guru ketika dia mau menerima setoran Quran, pastikan dalam keadaan punya wudu. Ini adabnya. Kalau hukum boleh, tapi kita ingin dapat yang lebih tinggi derajatnya, yaitu tidak hanya dapat pahala tapi juga punya akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mustaqbilal qiblah, diupayakan menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Jika memungkinkan. Ya, kalau kita yang menghadap kiblat berarti muridnya yang menghadap kita. Kalau kita yang tidak menghadap kiblat berarti muridnya nanti yang menghadap kiblat. Nah, ini jika memungkinkan tempatnya dibuat seperti itu. Tempat setoran ya. Kalau di masjid itu lebih mudah ya. Karena satu tempatnya juga ke sana pasti kiblat. Nah, di tempat-tempat yang lain upayakan nanti menghadapnya ke kiblat ketika setoran. Karena itu ada barokah tersendiri saat kita belajar menghadap kiblat. Saat kita baca Quran menghadapnya ke kiblat. Kemudian yang berikutnya, wa takunu thiyabahu baydhan nadhifah.
Wa yajlisu biwaqar, duduk dengan tenang dan mengenakan pakaian yang sebaiknya pakaiannya berwarna putih. Ini simbol bersih saja, tidak wajib ya, tapi Rasulullah suka dengan warna putih. Ya, selain putih gimana Ustaz? Boleh, tapi intinya harus bersih. Ya, putih itu simbol kebersihan. Maka pakailah pakaian yang lain pun warnanya tetapi tetap dalam kondisi bersih dan rapi. Apalagi guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Ya, kalau sudah lama gak dicuci, ya cuci dulu lah. Sekarang masalah laundry banyak. Ya. Jadi kalau nggak sempat nyetrika, di laundry sudah rapi, sudah wangi. Dan itu jadi contoh buat murid-muridnya. Kemudian wa idza wasala ila maudhi'i julusi, kalau sudah sampai ke tempat duduknya, shalla raka'ataini qablal julus. Salat dulu 2 rakaat sebelum kita menerima setoran. Sebelum kita masuk di halaqah, salat dulu 2 rakaat. Sawa'un kanal maudhi'u masjidan aw ghairahu. Baik tempatnya itu di masjid atau bukan di masjid. Jadi ibu bapak buat halaqah Quran tapi di rumah. Nah, kemudian sebelum ibu duduk, begitu datang ke halaqah itu, salat dulu 2 rakaat. Satu, itu ngasih contoh kepada murid-murid kita. Ya. Yang kedua, kalau itu di masjid, maka akan jauh lebih utama. Namanya salat tahiyatul masjid. Ini adab sehingga nanti santri-santri begitu masuk ke halaqah, mereka akan mengikuti ustadznya. Oh, ustadznya salat dulu 2 rakaat, maka kami pun santrinya akan mengikutinya. Fa in kana masjidan fa huwa akid fa innahu yukrahul julusu fihi qabla an yusalliha, karena makruh datang ke masjid sebelum dia salat 2 rakaat. Wa yajlisu mutarabbi'an, kemudian duduk bersila. Ketika setoran itu gurunya duduk bersila. Insya'a, kalau dia berkehendak. Tapi kalau tidak bersila, maka silakan duduk yang lain, yang penting duduk yang sopan. Ya, sesuai tempat masing-masing, sesuai kondisi masing-masing. Dengan bersila tentu ini lebih baik dan lebih nyaman juga, bisa bertahan lama. Tapi kalau tidak bersila pun tidak apa-apa. Terakhir, warawa Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi anna Abdullah ibn Mas'ud, dari Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani dengan sanadnya menyatakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri'un nasa, beliau mengajari Al-Qur'an kepada masyarakat fil masjidi, di masjid, jasian ala rukbataihi, bersimpuh di atas lututnya. Jadi cara beliau Ibnu Mas'ud ketika menerima setoran itu duduk di atas rukbah. Rukbah itu lutut. Jadi duduknya begini. Jadi jasian ala rukbah ini seperti ini posisi kita sholat tasyahud awal. Ya, boleh begini, intinya tumpuannya adalah lutut. Boleh begini atau mungkin ininya dilipat begini. Dan kami mendapatkan seorang syekh ketika beliau menerima setoran mesti duduknya begini. Jadi kakinya dilipat begini, dan itu selama berjam-jam. Kalau sila kita bisa berjam-jam. Ya, 1 jam kadang-kadang kita sudah molat-molet kan gitu. Nah, guru yang diterima oleh beliau bukan 1-2 murid, tapi banyak murid, dan beliau harus bertahan dengan posisi seperti ini. Itu berarti punya fisik yang fit gitu. Karena nggak mungkin kalau tidak fit. Duduknya begini. Ya, bayangkan dari jam 3:30 sampai jam 9. Istirahatnya sholat subuh. Berarti berapa jam? 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 5 jam. Sholat setengah jam lah. Berarti 4 jam. Duduk begini. Gak istirahat. Ya tentu di sini dikasih bantal. Ya. Tapi dikasih bantal pun belum tentu kuat. Ya, dicoba, dan itu sehat untuk tubuh. Kalau kita bisa duduk begini, apalagi begini. Nah, kesimpulannya sebetulnya adalah posisi duduk itu bebas. Ya, posisi duduknya bebas. Bersila silahkan, atau seperti duduk seperti tadi juga tidak apa-apa, seperti tasyahud. Kalau kita pegal, maka silahkan
cari posisi yang lain. Anggota tubuh kita yang sakit itu adalah sinyal, alarm dari dalam tubuh bahwa dia sudah merasakan kelelahan. Maka silahkan kemudian pindah ke posisi yang lain. Jadi sakit itu nikmat karena itu ada alarm dari dalam jasad kita. Kalau kita sudah capek maka posisi yang lain yang bisa digunakan. Bahkan kalau dari duduk kemudian pengen sambil berdiri untuk menghilangkan pegal-pegal, tafadhol, tidak apa-apa. Ya, berdiri dulu sebentar, kemudian setelah itu kita duduk lagi. Jadi pakemnya pokoknya harus begini. Kalau nggak begitu nggak sah setorannya. Itu tidak apa-apa. Ya, tidak perlu seperti itu. Dibuat fleksibel, dibuat rileks. Ya, untuk kita sebagai seorang muallim dan nanti untuk seorang murid ada juga duduk-duduk yang lain. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, demikian adab seorang guru. Masih ada sedikit tentang adab guru, nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain insyaallah. Baik, bapak, ibu, mudah-mudahan semuanya istiqomah, Allah berikan kemudahan mendapatkan ilmu, mendapatkan rizki yang barokah, halalan thayyibah, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak sekali mungkin fitnah, musibah yang kita hadapi saat ini. Dan semoga apa yang sedang menimpa kita, negara kita dan seluruh dunia, khususnya umat Islam, Allah segera angkat balak-balaknya sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang seperti sedia kala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, nafa'allahu bikumul Islam wal muslimin, yassarallahu umurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.